Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan bahkan mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait apa itu penyakit ain. Nah ini Kiai, kayaknya belakangan ini sempat ada yang didiskusikan begitu di masyarakat soal penyakit ain ini. Sebetulnya dalam agama itu apa yang dimaksud dengan penyakit ain, Kiai? Penyakit itu memang ada, dia bersumber dari namanya al-ain, itu mata atau pandangan mata. Bahkan di dalam hadis, seandainya takdir Allah itu bisa dikalahkan, kecepatannya menimpa seseorang, maka yang bisa mengalahkan itu adalah kecepatan penyakit ain yang akan menimpa orang. Kenapa demikian? Jadi dari kata-katanya al-ain itu mata. Mata itu kan memandang. Segala yang terjadi dalam pola interaksi sesama manusia, apakah itu kebaikan dan keburukan, cinta dan benci, itu mesti lahir dari pandangan mata. Orang yang jatuh cinta, maka cintanya itu bermula dari pandangan. Orang yang benci dan kecewa, itu juga lahir dari pandangan. Oleh karena itu, pandangan ini yang kemudian nanti bisa mendatangkan penyakit kepada orang lain, itu dinamakan al-ain. Jadi ini bermula dari pandangan seseorang kepada orang lain. Ini di dalam agama dikenal menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah pandangan orang yang hasud. Hasud itu tidak senang melihat orang lain senang. Dia pandang orang yang sedang mendapatkan karunia dari Allah misalnya, itu dengan pandangan kebencian dan hasud. Kalau nanti orang yang dilihat ini tidak membentengi dirinya misalnya dengan ta'awudz berlindung kepada Allah, dengan kemantapan ibadahnya, orang ini bisa sakit. Bisa lemas, bisa demam, bisa gundah gulana. Itu karena pandangan orang yang hasud. Atau yang kedua, dia bisa lahir dari pandangan kekaguman. Jadi ada orang mengagumi orang tersebut, tidak ada hasudnya. Tapi ketika kekaguman itu terdetik dalam pandangan matanya, dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejatinya memberikan kehebatan kepada orang yang dia pandang hebat. Nah, inilah yang kemudian melahirkan penyakit yang namanya al-ain. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu terkena penyakit ain? Nah, itu tadi kan Kiai menjelaskan karena kebencian atau karena kekaguman. Nah, itu yang terkena itu orang yang memandangnya atau orang yang dipandang? Yang dipandangnya, Mbak Eva, yang dipandangnya. Dia yang kemudian sakit kan. Sakit ini kata Rasulullah itu dibuat oleh setan, dibuat oleh iblis, dibuat oleh makhluk-makhluk halus yang memang tugasnya untuk menggoda manusia. Makanya di sana kalau kita sedang mendapatkan hal-hal seperti itu, kita harus hati-hati nih Mbak Eva. Dalam agama tidak semua karunia Allah itu kemudian kita pertontonkan. Karena boleh jadi niat kita itu sedang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Tetapi boleh jadi orang lain punya paham yang berbeda. Ini pamer, ini menyakiti saya. Misalnya nih ya, ada orang dapat anak misalnya. Kemudian diposting
ketika diposting bisa jadi tangannya lalai ngetek seseorang yang belum dikaruniai anak oleh Allah. Oke. Maka orang tadi kemudian tersinggung kan, wah ini menyindir saya, ini menghina saya, atau ada orang yang mestinya mendapatkan karunia dengan jalan hidupnya, tetapi tiba-tiba karunia itu kembali kepada orang lain. Ada orang A meniti karir sebagai birokrat, dia ingin jadi sekda, kepalanya birokrat. Tiba-tiba yang diangkat itu bukan orang yang kemudian menginginkan jabatan itu. Maka orang tersebut ketika kemudian mengatakan alhamdulillah, tanpa minta, tanpa membayangkan dapat nih. Iya. Nah, orang yang kemudian berambisi melihat dengan tatapan matanya yang penuh dengan iri dan dengki. Ini kemudian nanti dibantu oleh setan untuk semakin menjerumuskan orang tadi. Maka sakitlah orang tadi sebagai tumpahan rasa dendam dan kekecewaan dari orang yang melihat tadi. Nah, sakit yang dirasakan orang yang terkena penyakit ain itu apa saja, Kiai? Tadi Kiai Itu menjelaskan bermacam-macam. lemah, Ada gelisah. kadang-kadang merasa demam, ada dia merasa sakit tapi kemudian secara medis tidak ada diagnosa yang menunjukkan kepada sakit tertentu. Ada yang kemudian kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Nah, ini semua memang dibuat oleh setan tadi. Oke, nah itu bagaimana kita mendeteksi kita ini benar-benar terkena penyakit ain atau tidak sebetulnya? Ya mungkin ya perasaan saja. Jadi kalau misalnya saya ini kok merasa malas dalam hidup, tidak mau melakukan aktivitas apapun, Iya. kemudian bersembunyi saja di rumah, atau tidak peduli buat mereka yang sudah berkeluarga, lalai dari amanah dan pekerjaan tanpa ada sebab yang bisa saya deteksi, inilah yang menyebabkan saya seperti itu. Nah, ini jangan-jangan dia kena ain. Nah, kalau sudah terkena begitu ya, Kiai, Iya. bagaimana kemudian cara menyembuhkannya kalau begitu? Cara menyembuhkannya dengan bertakarrub kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang seperti itu, kita bacakan doa misalnya u'idzuka, saya memberikan perlindungan kepadamu, perlindungan itu bikalimatil tammati, dengan semua kalimat dari Allah yang sempurna. Apakah itu ada dalam Al-Quran atau wirid yang diajarkan Rasulullah, itu yang saya buat perlindungan kamu dari penyakit ain. Orang tadi diminta oleh guru saya dulu mungkin mandi yang bersih seperti orang mandi junub, kemudian sholat bertakarrub kepada Allah, kemudian banyak-banyak zikir mengingat Allah, utamanya adalah membaca Al-Quran. Bisa juga dia dengan menyiapkan gelas air putih, kemudian dia bacakan Ummul Quran, dia bacakan suratul Fatihah. Kemudian guru saya dulu memberikan ijazah kepada saya pada waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, keluarkanlah penyakit ini dari tubuh saya, bersihkan hati saya. Kemudian niat yang baik-baik, kemudian dia minum air itu. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali dengan topik-topik lainnya. Tetap bersama kami.